Selamat pagi, teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kuliah kita, kuliah secara online. Saya sangat berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, agar kita bisa mengikuti kuliah kita dengan baik. Kita masuk kepada pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-9. Di dalam pertemuan ke-9 ini, yang menjadi topik kita adalah konsep inventory management, konsep demand forecasting, dan praktek inventory management di dunia industri. Saya harapkan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Tolong disiapkan alat-alat tulisnya sehingga dapat nanti menulis apa-apa saja yang menjadi penting. Jadi kita akan mulai. Inventory dalam logistik dan supply chains. Manajemen inventory mencakup perencanaan dan pengendalian inventory untuk memenuhi prioritas perusahaan dalam mempertahankan daya saingnya di pasar. Dalam logistik dan supply chains, inventory menjadi salah satu aliran penting yang dikelola oleh perusahaan. Tentu selain aliran yang lain, yakni aliran informasi dan aliran uang. Ya, informasi dan aliran uang. Ada 3 aliran tadi, inventory. Yang kedua, aliran informasi dan aliran uang. Tentu kita mengetahui aliran informasi memberikan informasi yang utuh kepada customer mengenai banyak hal. Contohnya, sudah sampai di mana barangnya atau status dari barangnya. Apakah sudah berangkat dari origin, apakah sudah sampai di gudang, atau sudah didistribusikan atau delivery. Kemudian aliran uang, aliran uang maksudnya di sini bagaimana perusahaan mendapatkan pembayaran dari customer. Ya tentu pembayaran ini didapatkan setelah kargo atau barang yang dibutuhkan itu dideliver kepada customer. Ya. Manfaat sistem inventory. Sistem inventory berguna untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal. Kalau kita berbicara mengenai optimal, berarti kita berbicara mengenai efisien secara waktu dan efisien juga secara biaya, cost. Jadi cost yang optimum, waktu yang optimum. Maksudnya berbicara mengenai waktu tentu dibutuhkan kesiapan pelayanan dari perusahaan untuk memberikan atau mendeliver kargo tepat pada waktunya. Terus harga juga tentu harus dapat dioptimalkan, artinya cutting cost, meminimumkan cost. Bukan menjadi murahan atau terlalu murah, tetapi paling tidak bahwa cost kita itu di bawah penjualan agar kita mendapatkan keuntungan. Makanya dikatakan di sini sistem inventory berguna untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Persediaan atau inventory meliputi bahan mentah ya. Jadi maksudnya perlu bahan mentah itu dipersiapkan. Make sure bahwa bahan mentah itu selalu tersedia, tetapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Jadi tepat sesuai dengan kebutuhan. Hanya dikatakan di sini bahan mentah. Kami dulu pernah meng-supply untuk Yamaha Indonesia yang memproduksi piano
yang ada di daerah industri Pulau Gadung. Jadi mereka itu bukan mengimpor secara lokal, juga mereka menyiapkan persediaan, yaitu berupa kayu-kayu untuk bahan-bahan untuk piano dari kayu, mungkin dari mejanya dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi barang-barang yang diimpor. Dan itu benar-benar ketika kita umpamanya saat ini kita bisa pergi umpamanya ke Yamaha Indonesia yang ada di daerah industri Pulau Gadung, itu benar-benar di depan, di seberang jalan, di depan pabriknya itu tersusun rapi di sana. Banyak kayu-kayu untuk bahan-bahan baku atau raw material atau bahan mentahnya untuk bahan-bahan untuk pembuatan dari piano. Kemudian bahan baku. Kalau bahan baku di sini sudah mungkin sudah melewati bahan mentah. Dia sudah mungkin sudah berupa kayu yang sudah diolah atau kayu yang sudah digergaji, sudah lebih rapi, mungkin menjadi papan dan lain-lain. Bahan pembantu, kalau pembuatan gitar apa sih? Mungkin lem, kalau buat piano mungkin lem, mungkin cat, dan lain-lain. Bahan dalam proses tentu ketika bahan semua tadi, bahan baku, bahan pembantu, dimasukkan ke dalam proses produksi, kan belum selesai. Jadi masih dalam proses. Nah, ada barang mentah, ada bahan baku, ada bahan pembantu, terus ada barang dalam proses, working in process. Work in process. Kemudian ada suku cadang, ada barang jadi, atau ada barang yang sudah jadi, yang sudah selesai, sudah jadi. Itu juga perlu dibuat sistem inventory yang baik. Karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Maksudnya di sini bahwa permintaan itu kan naik turun, kadang-kadang banyak peak season, permintaan umpamanya banyak menjelang lebaran gitu kan, tapi kadang-kadang juga permintaan turun. Kemudian ketidakpastian pasokan supplier, maksudnya kadang-kadang juga bahan baku, raw material atau bahan mentah itu bisa berkurang, kita nggak dapatkan. Umpamanya kayu-kayu juga kadang-kadang agak sulit didapatkan, karena sudah banyak yang merambah kayu. Akhirnya mungkin kita susah mendapatkan kayu. Kemudian ketidakpastian waktu pemesanan, artinya ketidakpastian terjadinya pesanan dari customer. Karena customer juga itu tergantung kepada hasil penjualan, tergantung kepada end customer juga. Kalau end customer tidak memesan, tentu customer yang atau consignee kita juga akan berkurang pemesanannya terhadap shipper atau eksportir atau vendor. Nah, jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga inventory itu harus tepat jumlahnya, tepat volumenya, agar semua berjalan dengan smooth, dengan baik. Berjalan dari awal, tidak ada yang terhenti di tengah jalan. Tidak ada yang terkendala, atau karena kekurangan bahan baku sehingga mesin-mesin harus diam, tidak bekerja. Itu tentu merupakan biaya yang merugikan perusahaan, karena karyawan tetap harus digaji. Terus mesin juga tentu ada perawatan. Kalau dia tidak bekerja, berarti ada potensi keuntungan yang tidak didapatkan. Nah, teruskan. Dalam manajemen persediaan, adanya sistem inventory ini memiliki beberapa manfaat. Apa sih manfaatnya dari inventory? Apa kegunaannya? Yang pertama di sini atau A, menghindari kekurangan bahan baku, kekurangan bahan atau kekurangan stok, out of stock, kekurangan bahan baku. Jadi kalau bahan baku itu kekurangan, entah bahan baku, entah bahan mentah, ya tentu akan menjadi kendala, karena proses selanjutnya tidak ada proses untuk memproduksi suatu barang seperti tadi. Kalau kayu untuk Yamaha Indonesia atau lem atau cat tidak ada, tidak datang tepat pada waktunya. Tentu mereka tidak bisa memproduksi piano,
yang untuk diekspor atau dijual di dalam lokal. Jadi itu perlunya persediaan atau sistem inventory ini dimiliki. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut karena tidak adanya sistem inventory yang baik, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang yang terkontrol. Semua ya, bukan hanya bahan baku, bukan hanya barang mentah, tapi tentu finished good, barang yang sudah jadi juga perlu. Terus bukan hanya jadi di gudang, tapi bagaimana barang udah jadi, udah dikirim belum kepada customer. Jadi kekurangan bahan di sini dalam segala aspek gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak dipenuhi, karena itu hanya merugikan kita dan juga tentu customer akan kecewa. Kemudian meningkatkan pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang ditawarkan. Reputasi perusahaan bisa meningkat. Di samping itu, jika perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan, maka kepuasan pelanggan semakin baik dan perusahaan semakin untung. Nah, meningkatkan penjualan atau pemasaran itu menjadi otomatis ketika barang kita tersedia dan dikatakan di sini lengkap. Kalau tidak lengkap kan, umpamanya dia belanja hanya beberapa item di perusahaan kita, tapi dia harus belanja lagi ke perusahaan lain untuk item yang lain. Nah, tapi kalau lengkap, one stop solution. Jadi ketika dia datang, semua lengkap. Barang ada, barang bahan baku ada, finished good ada. Ketika mau diminta sama customer ada. Nah, itu menimbulkan image atau kesan yang positif bagi perusahaan. Itu meningkatkan value atau nilai bahwa perusahaan kita mampu untuk memberikan servis yang terbaik kepada customer. Kemudian dikatakan di sini reputasi perusahaan bisa meningkat pasti. Kalau kita memberikan customer yang pelayanan yang terbaik, tentu itu menjadi reputasi, menjadi kebanggaan juga karena memberikan yang terbaik. Di samping itu, jika perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan, maka adanya kepuasan, satisfaction, ya, kepuasan. Ketika pelanggan itu puas dan barang kita juga selalu up to date, mereka menjadi pelanggan yang setia. Mereka menjadi pelanggan yang rutin untuk membeli atau memberikan order kepada kita. Pada akhirnya ya ini keuntungan dari perusahaan. Yang C, manfaat dari manajemen inventory, peningkatan pelayanan. Maksudnya di sini peningkatan pelayanan. Pelanggan tidak hanya meminta kecepatan pengantaran, tetapi juga ketepatan dan kepercayaannya. Ini perlu sekali. Walaupun kita cepat, tapi kalau nggak tepat, ya salah juga. Umpamanya nggak tepat barang, nggak tepat kualitas, nggak tepat quantity, nggak tepat place, tempat, gitu. Itu juga menjadi problem. Jadi cepat dan tepat dan menimbulkan kepercayaan. Bisa dipercaya nggak kita? Waktu kita berjanji, bisa dipercaya nggak? Kita menjanjikan umpamanya, oh kita ada impor barang dari Australia, sampai di Jakarta kira-kira 14 hari. Ya, kita asumsi hari ke-17 sudah sampai, sudah bisa kita kirim barang itu ke gudang customer. Dengan perhitungan bahwa ketika barang sampai di pelabuhan, ya tentu sebelum sampai di kapal itu kita sudah membuat PIB, sudah SPPB atau sudah bisa dirilis sama custom, sama bea cukai, sehingga ketika barang sampai turun langsung setelah membayar port charge, port atau local charge yang ada di Tanjung Priok, kita bisa langsung delivery kargonya. Nah itu bisa sekali, dua kali, oke. Semakin kita sering
umpamanya kita bisa deliver tepat dan benar, nah customer tentu akan meningkatkan rasa percaya kepada kita, ada kepercayaan. Tapi kalau kita baru 2-3 kali, tiba-tiba sudah fail lagi, sudah tidak bisa lagi mengirim secara on time, kargo yang kita kirim mungkin salah, atau mungkin kelebihan kuantiti atau kurang kuantiti, nah itu kan akan mengurangi rasa percaya dari customer kepada kita. Adanya pengintegrasian stok barang dengan penjualan melalui sistem inventory akan memungkinkan otomatisasi untuk memenuhi permintaan dengan mudah. Hal ini menjamin bahwa produk yang benar berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Perusahaan akan dapat merespon permintaan pelanggan secara cepat karena otomatis akan selalu terhubung dengan adanya ketersediaan barang di gudang maupun di toko. Ini maksudnya bahwa setiap divisi di dalam perusahaan itu terhubung secara integrasi. Ketika customer umpamanya menanyakan kepada bagian customer service, tinggal berapa barang saya di gudang, bisa nggak dikasih tahu stok di gudang ada berapa? Nah, dengan sistem yang terintegrasi, yang ada link satu departemen dengan departemen yang lain, tentu umpamanya pihak gudang sebelum ditanya sama customer sudah mempunyai list secara mingguan atau bulanan. Oh ini loh, kargo PT Yamaha Indonesia pada tanggal sekian jumlah yang ada, berapa karton, berapa gross weight-nya, berapa volume. Nah, ketika mereka buat itu umpamanya dalam satu perusahaan, dibuat satu data, dan data itu bisa diakses sama pihak gudang, bisa diakses sama customer service, bisa diakses oleh bagian tracking. Nah, ketika customer bertanya, kita langsung bisa kira, cek di dalam komputer, kita print atau kita email ke mereka atau kita WA. Nah, itu maksudnya karena terintegrasi secara otomatis satu sama lain. Itu sangat membantu untuk kecepatan pemberian informasi seperti tadi kan, salah satu alur yang sangat penting tadi kan ada 3 alur itu, inventory atau persediaan, yang kedua alur informasi, yang ketiga alur uang. Nah, itu alur informasi kalau kita bisa berikan cepat. Kenapa dibutuhkan kecepatan seperti itu? Tentu customer ingin mungkin memberikan informasi itu kepada end customer. Mereka bisa berjanji, oh tanggal sekian saya bisa deliver yang Anda minta. Nah itu maksudnya di sini bahwa kita harus meningkatkan pelayanan kita itu termasuk menjadi manfaat dari manajemen inventory. Yang D, pengontrolan persediaan dan pengambilan keputusan. Ya, dengan sistem inventory, sistem persediaan yang bagus, yang teknologinya bagus, sudah IT-nya atau TI-nya sudah bagus, sistem inventory memungkinkan adanya fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis mereka. Ya perlu ada fleksibilitas dari distribusi atau penyimpanan barang-barang secara menyeluruh. Tujuannya yaitu untuk memantau, mengontrol persediaan. Jadi perlu dikontrol persediaan. Perlu kita tahu, pokoknya tiba-tiba ditanya tanggal sekian, tinggal buka, cek buka. Oh, kita tahu barang sekian. Oh, barangnya tinggal sedikit. Nah, impor lagi atau distribusi lagi, minta lagi diantar lagi bang. Kalau berkurang, maksudnya ketika berkurang tentu perlu ditambahkan agar nanti bagian produksinya bisa bekerja secara otomatis, tidak perlu menunggu barang lagi. Kemudian adanya akses instan terhadap data-data penting meliputi ketersediaan persediaan, jumlah yang ada, jumlah yang ya seperti tadi saya kasih tahu ya. Kalau udah tahu jumlah sedikit, ya bisa tahu kita ya jumlah yang harus dipesan berapa lagi. Dan biaya yang dapat diketahui pada saat itu juga terhadap persediaan. Ya, tentu dalam persediaan ada biaya. Ketika customer minta, oh tolong dikirimkan hari ini 100 karton. Tujuannya ke bla bla, seperti jenisnya, modelnya, itemnya,
artikel number sekian-sekian. Ketika kita kirim itu tentu sudah keluar biaya. Kita sudah tahu berapa biaya, umpamanya biaya storage-nya berapa, biaya pergerakannya berapa, biaya forklift-nya berapa, mungkin kalau ada menyangkut biaya cukai berapa biaya custom clearance seperti itu. Nah itu lebih gampang. Jadi ketika barang keluar kita langsung bisa membuat tagihan. Tentu tagihan itu berdasarkan biaya yang keluar dan berdasarkan juga penawaran kita kepada customer yang sudah dibuat mungkin di awal tahun. Nah dibuat. Kalau cepat itu dibuat invoice, terus kita lampirkan mungkin third atau kwitansi dari pihak ketiga, invoice dari pihak ketiga, biaya-biaya dari pihak ketiga, ditambah faktur pajak dari pihak ketiga, dan faktur pajak kita, maka itu dikatakan akan mempermudah perusahaan mengambil keputusan terkait persediaan barang yang harus mereka miliki dan besarnya biaya yang harus dia. Dengan adanya sistem manajemen inventory yang baik, kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tidak terlalu terburu-buru. Contohnya, wah tiba-tiba waktu customer minta untuk dikirim barangnya, ternyata udah nggak ada lagi. Nah, itu kan keputusan yang terburu-buru, harus mengimpor barang. Padahal kan membutuhkan waktu juga ketika kita meminta barang dari vendor atau dari shipper. Susah, kecuali di kota yang sama, mungkin pada hari yang sama. Iya, kalau ada stoknya, kalau tidak ada. Nah, itu yang menjadi problem. Disinilah perlunya sistem inventory yang baik. Sehingga data-data itu sangat perlu bagi manajemen atau bagi manajer untuk mengambil keputusan. Kita bisa kasih tahu ke customer, customer, lihat nih barangmu sudah mau habis, tolong di order lagi, sehingga kita sebagai logistik, kita juga melakukan pengangkatan. Jadi kita juga bisa menjadi seperti konsultan juga bagi customer, bukan hanya dapat order, terus di pick up, di delivery, dan lain-lain, bukan. Tapi kita juga bisa menjadi seperti konsultan bagi mereka, memberikan informasi. Tentu customer senang, karena tidak sampai kosong mereka punya persediaan. Ya, kita lanjut. Kemudian cara mengelola inventory. Sistem, nah ini sistemnya, kalau udah ada sistem inventory biasanya meliputi pencatatan, dicatat produk siapa aja yang ada di gudang, berapa banyak, lokasinya di mana, beratnya berapa, volumenya berapa, yang sudah keluar berapa, yang masuk berapa, yang akan masuk berapa, yang rusak berapa, semua dicatat mengenai produk. Terus harga produk yang akan dijual juga kita tahu ya, berapa harga produk yang akan dijual. Agar kita tentu tidak rugi, ya, kemudian harga produk yang diterima kembali atau kalau ada barang yang dikembalikan atau retur. Nah, ada barang dikirim atau tidak sesuai speknya atau tidak sesuai dengan kuantiti, dikembalikan, nah harus kembalikan lagi kan, di deliver lagi. Harga pokok persediaan ya kita tahu harga pokok atau biaya yang keluar untuk persediaan itu berapa. Kemudian apa aja yang dibeli, pencatatan permintaan, pengeluaran barang dari gudang, serta sistem stok opnam. Ya, kita biasanya sekali sebulan buat stok opnam. Cuma yang jadi permasalahan ketika stok opnam untuk 15.000 meter barang, bayangin aja, 15.000 meter luasnya gudang itu yang stok opnam 3 hari, kalau orangnya sedikit bisa nggak selesai. Itu menjadi kendala stok opnam itu ya. Karena kadang-kadang juga mereka harga banyak, orangnya kurang, akhirnya pekerjaan untuk stop opnam itu menjadi agak lama. Atau perhitungan fisik persediaan, ya berapa sebenarnya persediaan itu stok opnam. Ada berapa sih barang di gudang, dan disesuaikan dengan dokumen. Ketika barang di gudang tidak sesuai dengan dokumen, berarti ada satu kesalahan. Nah, di situ harus ada corrective action atau perbaikan. Nah, seperti ini contohnya, kalau seperti ini barang, ada 15.000 meter luasnya, atau 20.000 meter di gudang. Coba, kalau stok opnam, berapa banyak, berapa pieces, kan susah. Bayangin, ini banyak kendala di dalam satu pergudangan yang masih manual ya. Dari itu perlu benar-benar dicatat dan dicek dan di-recheck data yang masuk, barang yang masuk, sesuai nggak dengan dokumen. Sesuai nggak penempatannya di blok mana, di blok A sini kah, di blok B kah, di blok C kah, terus di tier berapa, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semua harus di stok opnam, harus diketahui. Jangan asal main taruh di sini, ambil dari sini, keluarkan dari sini, masukin lagi, tidak tahu
Akhirnya itu yang disebut dengan campur aduk atau mix up. Kalau bercampur aduk itu akan memakan waktu untuk menyelesaikannya. Walaupun tetap harus bisa, tapi mungkin akan lembur beberapa orang untuk menyelesaikan, untuk dapat jumlah sebenarnya dari barang dan dicocokkan dengan dokumen. Kalau berbeda, nah boleh kita lihat nanti barang yang masuk berapa, cek lagi ke barang yang keluar, data barang keluar. Oh, cocokkan. Oh, mungkin ada kesalahan. Contohnya kesalahan. Ditulis 532 yang keluar, totalnya sebenarnya hanya 523. Nah, pertukarannya sedikit. 532 tertulis, tapi yang keluarkan 523. Itu bisa silap. Kenapa? Ya human ya, namanya manusia. Ada human error di situ. Kemudian ada tips pengelolaan sistem inventory. Kita kasih yang pertama, tata tempat penyimpanan gudang dengan efektif dan efisien. Pisahkan jenis barang sesuai kategori agar mudah dicari. Berikan label khusus untuk setiap barang atau kategori. Ya, tadi kan seperti di gudang ini kan, tadi di sini katakan dipisahkan di sini, pisahkan. Ya. Jangan sama tempat jerigen, ya jerigen umpamanya. Kalau box seperti ini, box seperti ini. Kalau ini ada kayu, terbuat mungkin dari kayu, mungkin ada terbuat dari besi, ada terbuat dari drum. Terus mungkin juga ada barang berbahaya. Kalau barang berbahaya, digi goods. Jangan dicampur di sini, tidak boleh. Itu ada ketentuan. Ada tempat lain nanti dikasih bidding terpisah untuk dangerous good, itu barang kimia yang berbahaya. Tujuannya apa? Agar tidak tercampur dengan barang ini. Ketika masuk ke barang atau lokasi atau blok barang berbahaya di gudang, ya tentu kita memakai perlengkapan khusus. Tujuannya untuk tidak merusak atau tidak mengganggu kesehatan kita. Mungkin kita pakai masker, mungkin kita pakai ADP itu seperti alat-alat seperti kacamata, pakaian khusus atau jaket khusus, dan lain-lain. Itu tujuannya. Jadi sini yang dikatakan tata tempat penyimpanan gudangnya. Beda lagi nanti biasanya gudang untuk pendingin yang ada river itu biasanya tempat di belakang gitu. Barang yang pakai roll seperti kabel itu ada khusus di tempatnya. Ada barang juga di dalam seperti karung, ada yang macam-macam, ada jenis packaging kan macam-macam, mungkin ada 30 kali jenis packaging. Jadi bisa, jangan dicampur semuanya, tapi katakan di sini tata tempat penyimpanan gudang dengan efektif. Jadi ditata, dikelola, pisahkan jenis barang sesuai kategori agar mudah dicari. Tapi kadang di logistik, di perusahaan logistik, umpamanya PTA, dia tidak mau barangnya dicampur dengan orang lain. Umpamanya barangnya dia bermacam-macam, tapi dia mau satu lokasi. Karena dia sudah menyewa satu lokasi. Jadi ini tidak berlaku. Jadi barang yang sama, tapi mungkin per customer. Oh, customer A di blok A, customer B di blok B, customer C di blok C atau di blok D. Seperti itu. Kemudian yang kedua, buat sistem pencatatan barang yang rapi. Ya, pencatatan barang yang rapi. Bisa menentukan untuk mencatat barang berdasarkan waktu datang ataupun jumlah stok. Ya, pencatatan yang rapi kan enak dilihatnya kalau rapi. Dan benar, rapi dan benar. Ketika kamu tidak datang, kamu buat yang rapi gitu, karena ada umpamanya namanya di file-filenya, orang lain yang datang dia tahu, kan tersusun rapi. Oh, di sini umpamanya tally sheet, di sini tally sheet itu mengukur berapa jumlah barang, berapa beratnya, berapa panjang, berapa lebarnya, dikali berapa total, nanti dapat jumlahnya. Itu namanya disebut tally sheet. Jadi satu-satu dihitung itu satu. Itu namanya tally sheet. Tally sheet itu semua ada. Di kontainer ada tally sheet, di box ada tally sheet. Kalau di kapal itu namanya manifest ya, seperti manifest catatannya itu berapa. Di pesawat juga ada manifest, siapa aja yang ada di pesawat itu, ada si Budi, ada si Agus, dan lain-lain. Yang ketiga, kenali kebutuhan perusahaan. Jika skala usaha cukup besar bisa dipertimbangkan untuk memanfaatkan perangkat lunak. Ini sih perangkat lunak ini bukan lagi besar kecilnya perusahaan ya, ini memang sudah menjadi kewajiban saat ini ya, karena perangkat lunak juga nggak terlalu mahal saat ini. Hanya perlu menggunakan seperti warehouse management system (WMS) dan lain-lain. Ada sistem barcode
Ketika masuk, pakai barcode, nanti di-scan, kemudian keluar juga di-scan, dan kita tahu, kalau di-scan keluar itu kita tahu, dicatat juga nomor kontainernya, sehingga customer otomatis mengetahui barang mana aja yang sudah masuk ke kontainer mana. Yang keempat, sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Memilih untuk menyerahkan pencatatan barang pada staf khusus secara manual atau memakai teknologi sama-sama harus dihitung keuntungan dan kerugiannya. Ya, kalau manual berapa cost-nya, kalau menggunakan teknologi berapa cost-nya. Cuma sekarang ini sebenarnya menggunakan teknologi tidak terlalu mahal lagi. Padahal pekerjaannya lebih cepat, lebih akurat. Dari itu, tetap. Tapi di saat-saat tertentu mungkin masih dibutuhkan secara manual apabila ada perbedaan data antara yang stok barang di gudang dengan data yang ada secara tertulis. Nah, itu perlu diulang lagi stok 6 atau melakukan secara manual. Kemudian disiplin dalam pencatatan. Saya sih mengatakan bukan hanya pencatatan dalam disiplin. Dalam semua hal harus disiplin. Tujuannya ya itu untuk kebaikan bersama-sama. Kalau tidak disiplin, ada yang terlambat. Ketika dibutuhkan data tidak diketahui jumlahnya sebenarnya karena mungkin tidak dicatat, lupa. Sebagian dicatat, sebagian tidak. Sebagian tidak dicatat, atau keseluruhan tidak dicatat. Hari ini dicatat, besok tidak. Nah, tidak disiplin. Perlu pencatatan secara disiplin dan juga tentu hal-hal lainnya juga perlu dengan disiplin. Kemudian apa sih jenis-jenis inventory? Yang pertama, tadi kita sudah bahas sebenarnya inventory bahan baku. Inventory bahan baku adalah persediaan yang dibeli namun tidak atau belum diproses. Persediaan ini sendiri bisa dimanfaatkan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Seperti tadi untuk Yamaha Indonesia, untuk membuat piano, bahan bakunya kayu-kayu yang diambil dari Kalimantan, dan sebagian bahan baku seperti cat, sebagian dari triplek dan lain-lain, itu mungkin ada yang diimpor, itu jenis-jenis inventory-nya. Jadi dibuat inventory untuk bahan baku. Harus diketahui berapa tinggalnya bahan baku, berapa banyak, berapa sisa, dan berapa yang akan digunakan minggu ini, agar bahan baku disiapkan dengan baik. Kemudian inventory bahan setengah jadi, ya ada yang setengah jadi. Contohnya ya, kalau umpamanya membuat piano, mungkin pianonya sudah jadi, tapi tinggal dicek gitu loh. Ini hampir sama dengan dalam operasional. Inventory bahan setengah jadi merupakan komponen atau bahan baku yang telah mengalami beberapa perubahan, namun belum selesai. Adanya work, nah ini kan work in process, jadi barang itu belum selesai. Mungkin kalau piano, mungkin kayunya udah selesai, tapi belum di-assembling satu sama lain, belum disatukan satu sama lain, belum disamakan. Itu yang disebut dengan dalam proses work in process, masih dalam tahap proses gitu, belum selesai, tapi bukan menjadi bahan baku lagi, jadi sudah dalam proses produksi. Nah, biasanya diakibatkan oleh waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah produk yang disebut dengan siklus waktu. Jika mengurangi siklus waktu, maka artinya Anda mengurangi persediaan. Ya, harus dilihat juga membuat produk itu berapa lama. Kan nggak bisa, umpamanya, wah stok habis, langsung produk hari ini selesai hari ini, ya tergantung produksinya apa. Tapi secara umum, kalau untuk bahan-bahan finish good, umpamanya kulkas, piano, kursi, itu kan butuh waktu membuatnya. Kecuali mungkin makanan-makanan yang mungkin segera bisa dimasak. Ya. Tapi kalau barang-barang industri seperti itu, membutuhkan waktu. Dari itu perlu informasi. Jadi diperhitungkan juga work in process ini. Ya, itulah menjadi di inventory, dilihat barang setengah jadi itu ada berapa. Kemudian yang ketiga, inventory pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, dan operasi menjadi dimanfaatkan untuk menjaga supaya permesinan dan proses produksi bisa tetap berjalan secara produktif. Jenis inventory yang satu ini ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan yang tidak diketahui.
Ya, maksudnya di sini ketika bahan baku atau bahan mentah sudah jadi, sudah ada inventorinya, terus barang working in process juga kita sudah mengetahui berapa jumlahnya, kita juga perlu ada inventory atau untuk pemeliharaan, ya kan? Kalau mesin rusak, kalau kendaraan rusak, harus ada pemeliharaan secara rutin. Maksudnya ada merawat mesin, atau kalau di kendaraan umpamanya tune up secara berkala. Kemudian kalau ada yang rusak ada perbaikan dan juga ada operasionalnya berjalan dengan baik semua. Nah, untuk ini tentu diperlukan bahan-bahan yang digunakan untuk pemeliharaan. Umpamanya oli mungkin, atau belt, atau hal-hal lain. Perbaikan juga mungkin dibutuhkan umpamanya bahan-bahan yang mendukung satu mesin, umpamanya dari spare part-nya dan lain-lainnya, dan juga untuk operasionalnya. Jadi itu perlu juga jenis inventory. Jadi ini jenis-jenis inventory. Dari pertama bahan baku, bahan setengah, kemudian inventory pemeliharaan. Semua harus kita tahu berapa stoknya dan berapa minimum stok agar berjalan dengan baik. Tentu ada perhitungannya untuk itu. Kemudian yang keempat, inventory barang yang sudah jadi. Ya, barang yang sudah jadi kita harus tahu berapa banyak yang sudah jadi. Jenis apa aja, kualitasnya berapa banyak. Kapan siap dikirimkan sudah jadi, apakah sudah di packing juga kan? Barang sudah jadi, umpamanya sepatu kan perlu juga di packing. Di packing itu apakah kartonnya sudah ada, apakah sudah ada isolasinya, apakah sudah ada markingnya, dan semua marking di dalam karton. Jadi perlu dibuat inventorinya. Tujuannya apa? Biar kita tahu ketika ada beberapa customer yang memesan, kita tahu, oh buat si ini 100 box, yang ini 200 box, yang lainnya 500 box, kita cukup barangnya. Makanya perlu kita tahu berapa inventory barang jadi, berapa persediaan barang jadi. Jangan sampai kita bilang, oh sudah habis, tapi masih ada. Atau sebenarnya kita bilang ke customer, oh masih ada, kami bisa deliver besok, tapi sudah habis. Karena tidak ada inventory yang baik mengenai barang yang jadi. Gitu. Untuk mengatur inventory tersebut, maka diperlukan sebuah sistem inventory. Sistem inventory bisa diartikan sebagai suatu serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Dengan sistem inventory, maka inventory bisa lebih mudah diatur. Karena sistem inventory memiliki banyak sekali fitur-fitur penting. Sebenarnya itu semua pentingnya, yang tadi barang mentah, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, terus ada tadi spare part atau pembantu, kemudian barang jadi, semua itu satu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Tentu tujuannya agar semua berjalan dengan baik. Tidak ada yang menjadi sampai menganggur. Tidak ada seperti terjadi kesia-siaan. Kemudian ada beberapa hal penting dalam sistem inventory yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengelola inventory-nya. Ya. Pertama, manajemen stok. Fitur manajemen stok tentu di dalam sistem kita atau program yang ada dalam perusahaan. Program yang secara computerized atau secara link yang bisa online juga ke handphone kita. Pertama, manajemen stok. Fitur ini bermanfaat untuk memantau pergerakan stok dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Saat barang keluar dari gudang penyimpanan atau toko, secara otomatis fitur ini akan mengurangi jumlah stok yang ada. Ya, ini gampang sekali. 100, umpamanya 100 karton ada di gudang stoknya, ketika keluar 50, tentu secara otomatis stok berkurang 50.
Yang sisa 50 sudah dikirim ke toko atau sudah diekspor dan lain-lain, banyak hal. Ini maksudnya kita mengetahui manajemen stok sisa yang ada di gudang itu 50. Nanti ketika hari Sabtu atau weekend gitu diadakan stok of 6, oh benar 50. Yang kedua, manajemen procurement. Manajemen procurement adalah fitur yang bermanfaat untuk membantu para pengguna dalam mengatur jumlah minimum stok. Jadi bila persediaan telah mencapai tingkat minimum yang telah ditentukan, maka fitur ini akan menyalakan pemberitahuan. Dengan begitu, pengguna bisa langsung menambah. Ini seperti alarmnya, alarm. Ada alarm ketika berkurang, seperti di mobil kan, ketika kita menyetir, tiba-tiba kita lihat ada lampu bahwa bensin kita sudah mau habis, ada alarmnya. Atau ketika mesin itu panas, itu ada seperti tanda gitu, sinyal menandakan oh ini mobil sudah panas. Seperti ini juga seperti itu. Ada fitur di dalam sistem atau dalam program itu ketika umpamanya tadi ada 100 karton, umpamanya minimum harus ada 50, ketika ada 100 karton dikeluarkan 60, kita cek 100 terus keluarkan 60, sisa 40 langsung ada pop up ya, secara pop up secara otomatis memberitahukan oh ini stoknya berkurang, stoknya udah harus ditambah lagi. Itu sangat perlu karena secara manusiawi kan kita kadang-kadang lupa berapa ya dulu stoknya atau ingat, tapi ketika catat-catat wah kita nggak ada alarm atau nantilah gitu. Tapi kalau ada alarm seperti itu kita langsung bisa mengetahui kapan harus kita pesan barang lagi untuk memenuhi stok yang ada, untuk bisa nanti memberitahukan kepada customer bahwa oh stok ini masih ada dan bisa kita memenuhi permintaan dari konsumen. Yang ketiga, manajemen supplier. Supplier tahu ya, supplier itu yang memprovide, yang supply bahan baku atau bahan mentah. Manajemen supplier adalah fitur yang bermanfaat untuk menyimpan semua informasi secara lengkap yang berkaitan dengan pemasok. Jadi semua data-data pemasok itu ada di manajemen supplier ini. Dengan fitur ini, perusahaan bisa lebih mudah untuk menemukan pemasok yang ingin dihubungi dan membandingkan penawaran dari satu pemasok dengan pemasok yang lain. Ya, kita itu selalu ada evaluasi terhadap supplier, terhadap vendor. Ya, umpamanya mereka sering terlambat, kita buat kategorinya A, B, C, kategori A, kategori B, kategori C. Kategori A itu yang terbaik. Kategori A itu yang kita banyak pesan dari dia. Karena baik, servisnya baik. On time, terus stoknya ada, terus bisa kredit, terus kalau ada kekurangan bisa langsung diganti, ada flexibility dan lain-lain. Nah, tapi suatu saat mungkin servisnya dia nggak baik, jadi terlambat, barangnya rusak, atau tidak dikirim sesuai dengan pesanan, itu bisa jadi kategori B. Nah, yang tadi kategori B yang mungkin tidak bagus bisa jadi bagus, meningkatkan status mereka, diganti jadi kategori A. Di sini maksudnya. Bahkan harga-harga juga bisa dikelola dari mereka dilihat gitu. Mana harga yang paling kompetitif. Ada mungkin harga terlalu murah, tapi servisnya juga jelek. Bagaimana kita menyikapi itu? Ada harganya sangat mahal, tapi servisnya super banget, gitu, bagus. Bagaimana kita menyikapi? Nah, tentu banyak pertimbangan yang kita lakukan, sehingga kita pilih yang mana. Dan itu, supplier itu juga kita selalu buat evaluasi supaya kita itu. Jangan sampai kita salah gitu. Udah supplier yang jelek, tapi kita lebih banyak ke sana untuk melakukan pembelian gitu. Jangan. Tapi supplier yang baik. Kecuali kadang-kadang ada orang dalam, ya cuek aja dia. Walaupun umpamanya servisnya jelek, tapi pakai ternyata ada permainan umpamanya di dalam seperti itu. Kemudian barcode scanning. Fitur barcode scanning adalah fitur yang paling dibutuhkan oleh banyak sekali perusahaan, terutama oleh perusahaan yang bergerak di bidang retail dan grosir. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat barcode secara otomatis. Dengan begitu, proses pelabelan menjadi lebih cepat. Sistem inventory yang bagus akan menyediakan integrasi dengan barcode scanner. Ya. Ini kan sudah umum, kita masuk ke Alfa atau ke Indomaret itu semua di scan itu waktu masuk juga tuh barang itu di scan, waktu keluar juga di scan.
baik mengenai harga, mengenai mutu, mengenai mengetahui kan kalau di scan out nanti kita ketahuan berapa sisanya barcode itu. Bahkan kalau secara canggih seperti Adidas itu ketika dari pabrik keluar barangnya di scan. Nah, scanning ini langsung connect kepada customer, tak customernya di Hong Kong atau mungkin di Atlanta di Amerika. Loh, dia langsung tahu untuk PO sekian, size sekian, XL atau apa gitu, untuk model sekian, model yang seperti ini, oh sudah keluar dari pabrik menuju ke gudang dari logistik. Nanti sampai di logistik, masuk di gudang logistik, scan lagi, scan in namanya, scan in. Oh, dia langsung tahu, oh udah sampai gudang logistik. Nanti ketika staffing juga masuk ke kontainer, ada scan out lagi, scan out, scan, masukkan ke dalam kontainer. Nah, nanti customer udah tahu, oh, nih, masuk ke dalam kontainer X sekian-sekian, dan akan masuk ke kapal sekian-sekian-sekian, dan akan departure tanggal sekian, dan akan tiba tanggal sekian. Benar-benar sudah ada secara transparansi dan secara up to date. Nah, dengan update seperti itu, tentu customer bisa tahu, oh, tanggal sekian saya sudah bisa membuka satu toko, barang ini sudah tiba. Jadi tidak terlambat. Dia tahu, kalaupun harus terlambat, ya dia mengetahuinya, sehingga bisa mungkin memberikan informasi yang tepat kepada customer. Kemudian, shipment tracking. Shipment tracking adalah sama seperti shipment tracking itu untuk trace atau tracking di mana posisi barang. Ini aliran informasi. Jadi dilacak di mana sih pengiriman itu sudah sampai di mana. Dengan alat pelacak pengiriman ini, para penjual bisa lebih mudah untuk melacak barang yang dikirimkan kepada pelanggan. Beberapa sistem inventory bahkan ada yang mengizinkan para pelanggannya untuk mengkonfirmasi penerimaan barang secara langsung di tempat kita lewat aplikasi. Ya, ketika barang sampai di gudang kita, di gudang, pokoknya kita memesan barang secara online kan, secara online, nanti sampai di kita tinggal dipoto aja, cek di foto siapa yang terima, langsung udah. Sangat-sangat canggih ya saat ini, tapi besok lusa mungkin lebih canggih lagi. Contohnya, jangan-jangan dia akan mengirimkan bukan lagi lewat manusia, tapi lewat apa namanya, drone di atas itu terbang-terbang sampai ke gudang kita dan lain. Sekarang kan mungkin meskipun 1 kilo mungkin bisa dibawa, tapi kalau sekarang bisa dibawa 1 kilo, mungkin untuk berapa tahun lagi akan diproduksi drone yang sangat besar, yang bisa bukan hanya 1 kilo, tapi 1 ton, 2 ton, 3 ton, langsung berangkat, langsung tiba di depan rumah kita, langsung berangkat kembali. So, that is a super canggih, itu super modern. Mungkin kalian yang bisa untuk menciptakan sesuatu karena yang modern hari ini besok lusa itu biasa banget. Ya, yang modern hari ini itu besok lusa itu biasa, standar gitu. Dan kalian nanti di zamanmu nanti akan kalian ciptakan dari itu, selalu berpikir how to improve, how to make correction, bagaimana mengimprove, bagaimana membuat koreksi, bagaimana membuat lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, bagaimana men-solve problem di lingkungan kita. Masyarakat mempunyai problem apa? Nah, kamu itu menjadi orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Pikirkan aja, tidak usah terlalu pusing. Pikirkan, oh, mungkin bisa ada metode baru, hal yang baru yang bisa dikoordinasikan dengan orang lain, membuat satu tim, sehingga bisa membuat logistik yang lebih efektif lagi. Kita nggak tahu 2-3 tahun lagi bagaimana lagi kan. Beberapa sistem inventory bahkan ada yang mengizinkan para pelanggannya untuk mengkonfirmasi penerimaan. Ya, seperti tadi, ketika saya mengirimkan barang ke Bandung, contoh aja, hanya mengirimkan umpamanya surat aja, kadang-kadang dipoto orang siapa yang terima, terus dikirim lagi ke kita melalui EWA. Yang keenam, laporan inventaris. Fitur ini berfungsi sebagai alat pelaporan canggih yang mampu menunjukkan data analitik secara lengkap dan on time. Menurut saya harus on time. Pergerakan stok, evaluasi stok, jumlah stok, inventory turnover, maksudnya keluar masuknya barang di gudang. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Dengan data yang akurat, maka kita dan para pemangku kepentingan di perusahaan bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik lagi. Ya, dengan membaca data-data tersebut, kita ambil keputusan. Tidak salah mengambil keputusan. Kalau datanya tidak benar, tentu bisa mengambil keputusan.
kita kira umpamanya barang kita lengkap, ternyata tidak. Salah kita ngambil keputusan, dan itu menjadi fatal bagi perusahaan. Tentu yang kecewa adalah customer. Kemudian peramalan permintaan, kita masuk ke bentuk kedua. Peramalannya meramalkan kira-kira permintaannya berapa banyak dan apa yang diminta. Itu perlu diramalkan. Tujuannya apa? Agar kita menyiapkan apa yang diminta secara kuantiti, secara quality, secara model, dan lain-lain. Peramalan permintaan adalah kegiatan memperkirakan jumlah produk atau jasa yang konsumen akan beli. Peramalan permintaan melibatkan teknik termasuk metode informal seperti dugaan. Kira-kira gimana nih? Ini sekarang setelah atau masih dalam keadaan new normal life. Dalam keadaan new normal life ini, tentu kira-kira permintaan yang akan meningkat apa? Ya, mungkin sampai sekarang tetap masih meningkat permintaan masker, ya, walaupun harganya sudah mulai murah seperti itu. Ya. Jadi bisa diadakan peramalan, walaupun sebenarnya hanya peramalan, kok hanya berdasarkan intuisi dan pengalaman belum tentu bisa akurat. Tapi penilaian apapun tidak bisa akurat 100%. Kadang akurat, kadang tidak. Walaupun mungkin dianalisa secara matematik. Peramalan permintaan melibatkan teknik termasuk metode informal. Nah, dugaannya berapa? Duga ini dolar naik, duga harga emas naik, duga nanti bulan-bulan sekian mungkin permintaan akan naik, saham baik, dan macam-macam. Banyak yang menduga seperti ini. Dan juga seperti penggunaan data penjualan historis masa lalu, ya, kenangan masa lalu. Maksudnya, gimana sih bulan April, bulan Mei, bulan Juni tahun lalu bagaimana permintaan. Nah, kita harapkan mungkin meningkat 10%, diharapkan juga di tahun depan bisa meningkat 10% lagi. Seperti itu, berdasarkan pengalaman. Ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau dilihat 5 tahun terakhir hampir sama, kecenderungannya itu hampir sama, jadi itu bisa diramalkan. Fungsi perkiraan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Ya, tujuannya itu keputusan membeli enggak gitu loh. Flow di logistik, berapa truk yang harus disiapkan, berapa karyawan yang harus disiapkan dengan adanya perkiraan permintaan di masa mendatang. Berapa dana yang harus disiapkan? Apakah perlu membuat gudang baru? Apakah kita perlu menyewa forklift dan lain-lainnya? Dan banyak keputusan yang baik adalah keputusan didasarkan pada atau atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Yang menurut Ginting tahun 2007. Menurut Heiser dan Render 2009, perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan dari forecast. Forecast itu perkirakan atau dugaan. Yang pertama sih untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa mendatang, ya. Jadi kita kaji, kita evaluasi kebijakan perusahaan sekarang dan juga kebijakan perusahaan di masa yang lalu dan melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Sama aja, ya. Kalian sekarang kan lihat bagaimana disiplinnya kalian sekarang, bagaimana disiplinnya lalu-lalu dalam hal kuliah ini. Kalau kalian tidak disiplin, tentu nilainya juga tidak bagus. Dan itu menurut saya, mahasiswa sekarang ini sebenarnya ketika ada yang komplain adanya PR, lah itu belum seberapa dibandingkan ketika nanti teman-teman itu bekerja. Kalau sekarang kan kalian masih bebas, walaupun ada PR mungkin banyak, tidak apa-apa. Itu membuat kita itu terbiasa bekerja keras, terbiasa membuat prioritas, terbiasa disiplin. Kalau sekarang aja nggak bisa disiplin, bagaimana ketika kerja? Tapi kalau sekarang aja kita disiplin, sudah proaktif, tidak harus disuruh baru mengerjakan, nanti ketika bekerja itu berdampak. Kan orang seperti itu, tidak mungkin umpamanya, orangnya malas-malas tiba-tiba jadi rajin. Itu agak sulit, tapi kalau sudah terbiasa dengan disiplin, that is your lifestyle, menjadi gaya hidupmu,
Nah, nanti juga ketika bekerja itu disiplin. Jadi makanya orang melihat dari ini track masa lalu, sejauh mana pengaruh ke masa mendatang. Dikaji yang masalah berlaku sekarang, masa lalu, terus bagaimana kira-kira masa mendatang. Itu bisa kita kaji. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan yang terbaik. Peramalan permintaan. Yang B, perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Gimana sih kebijakan new normal life, ya kan? New normal life. Bagaimana kebijakan itu? Mungkin secara tertulis sudah ditulis SOP-nya. Masuk kampus harus begini, terus pulang kampus harus cuci tangan, harus membersihkan barang-barang yang kita bawa, harus memakan vitamin C, olahraga. Nah, perlu diramalkan hal-hal yang seperti itu. Tapi bagaimana dengan implementasinya? Walaupun sudah ada SOP-nya, kalau implementasinya atau dalam pekerjaannya secara yang dari kerja dengan baik, tentu itu menjadi persoalan juga bagi perusahaan. Jadi bagaimana disiplinnya untuk melakukan. Jadi katakan diperkirakan diperlukan karena adanya time lag atau delay. Ya, ternyata ketika masuk ke situasi yang baru, dia telat, tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Delay, lambat, time lag, ada waktu waktu senggangnya antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Kemudian perkiraan merupakan yang C ya, dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Ya. Dengan adanya peramalan permintaan seberapa, kita semua menjadi berusaha bagaimana cara memenuhi ramalan tersebut, cara bagaimana kita menjawab ramalan tersebut dengan secara efektif, ya, tidak boros, tidak banyak wasting time, tapi kita secara waktu ada efektif, kemudian secara dana, secara biaya juga jadi secara efisien. Makanya kan menjadi dasar penyusunan bisnis, apa strategi, apa teknik, how to achieve the goal, bagaimana cara mencapai tujuan kita, how to achieve the goal. Ya. Kemudian ada jenis-jenis perkiraan, jenis-jenis forecasting. Yang A, perkiraan berdasarkan waktu. Ya, ini ada yang jangka panjang, bisa lebih dari 18 bulan, 1,5 tahun. Kemudian ada perkiraan jangka menengah, antara 3 sampai 18 bulan. Kemudian ada jangka pendek, yaitu kurang dari 3 bulan. Ya, perkiraan semakin jauh, semakin panjang, semakin lama, perkiraan itu kemungkinannya semakin melenceng dari sasaran ia. Sekarang kalian pamannya jadi seorang mahasiswa baik-baik. Kita yakin dalam 3 bulan ini juga baik-baik lah semuanya. Tapi kita tidak tahu 18 bulan mendatang, jangan-jangan ada sebagian yang sudah keluar, ada yang sebagian yang sakit, jadi lebih efektif atau lebih benar apabila itu perkiraan itu dijangka pendek, kecuali terjadi hal-hal yang di luar dugaan seperti COVID-19 saat ini. Kemudian perkiraan berdasarkan fungsi atau perencanaan operasi masa depan. Ini bisa dibagi lagi menjadi 3, perkiraan ekonomi. Economic forecast menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya ya. Mengenai ekonomi ya, kita kan tahu perkiraan ekonomi itu selalu meningkat permintaan menjelang lebaran, menjelang akhir tahun, menjelang masuk sekolah, apalagi ya, menjelang biasanya kalau dapat THR itu permintaan itu meningkat.
Jadi secara ekonomi, nah bagaimana kalau ekonomi di Eropa gitu kan? Secara di musim dingin apa permintaannya, di musim panas apa permintaannya. Tentu kalau untuk apa mungkin permintaan di daerah Arab sana tentu ketika musim haji tentu permintaan akan hotel, travel, transportasi dan lain-lain akan meningkat. Jadi secara ekonomi bisa. Maka dikatakan pandemi COVID-19 ini juga kan ini bisa diperkirakan secara ekonomi bahwa tahun berapa sekali berapa ratus tahun terjadi hal yang seperti ini. Dan walaupun yang diserang adalah kesehatan, tapi ekonomi juga mengalami banyak penderitaan. Ya. Yang kedua, perkiraan teknologi. Nah, ini agak repot ya. Teknologi itu kan agak susah diperkirakan. Kalau kita udah bisa perkirakan teknologi 10 tahun lagi, kenapa kita yang nggak membuatnya kan gitu. Nanti kita bacakan dulu perkiraan teknologi, technological forecast. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Ya. Ini juga bagi perusahaan-perusahaan besar, tentu mereka telah mengadakan R&D, ya, R&D, R&D, R Research, D Development. Mereka membuat satu pusat-pusat penelitian untuk mengembangkan kira-kira apa sih permintaan 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, apa sih? Apakah manusia masih di bumi ini jangan-jangan sudah tinggal di bulan atau di planet Mars? Bisa nggak? Jangan-jangan nanti dunia ini sudah bagaimana? Apa jangan-jangan Indonesia ini uh, sudah bergabung atau bahkan tidak ada? Bisa hal-hal seperti itu kan? Memperkirakan teknologi. Yang ketiga, perkiraan permintaan. Ya, proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Perkiraan ini disebut perkiraan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Ya, diperkirakan permintaan yang terjadi. Setelah tahu perkiraan, kita putuskan kita butuh berapa orang, kita butuh berapa barang yang diproduksi. Itu tentu dari hasil penjualan gitu. Jadi nanti ekspektasi penjualan sekian, kita baru dikendalikan produksi, kapasitasnya maksudnya berapa orang dibutuhkan, mesinnya berapa, kemudian sistem penjadwalan atau scheduling menjadi input bagi perencanaan juga keuangan, uang berapa dibutuhkan, jangan nanti permintaan banyak, uang kita nggak ada. Kita juga harus lihat kemampuan kita, gimana pemasaran serta sumber daya manusia. Kemudian perkiraan berdasarkan jenis data. Ya, di sini jenis data bisa disusun menjadi dua. Yang pertama kualitatif. Kualitatif yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil prediksi yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Biasanya perkiraan ini berdasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager. Ya, jadi ada juga survei manajemen. Jadi survei konsumen. Kualitatif ini benar-benar berdasarkan suatu sistem analisa. Jadi bukan hanya karena pengalaman, tapi berdasarkan data, mungkin dari maksudnya per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, apakah ada model yang berubah gitu. Itu berdasarkan pendapat manajer ya. Dan juga survei kepada konsumen. Kira-kira konsumen itu membutuhkan apa sih ke hari-hari mendatang? Jadi survei itu yang disebut dengan perkiraan kualitatif. Kedua, perkiraan kuantitatif, yaitu perkiraan yang berdasarkan atas data penjualan masa lalu. Hasil perkiraan ini dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam perkiraan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan beroleh hasil yang berbeda pula. Ya, berdasarkan data tahun lalu, kapan sih pas peak season, data tahun lalu, kapan sih kita low season atau yang rata-rata. Nah, berdasarkan itu dibuat dalam satu sistem, satu metode. Nah, metode tersebutlah yang nanti memberikan hasil prediksi kira-kira untuk beberapa tahun ke depan, di hari mendatang, kira-kira berapa banyak permintaan. Perkiraan berdasarkan, ini udah tadi, berdasarkan sifat penyusunannya. Ya, yang pertama,
yang subjektif dan objektif. Tentu kita selalu ingin yang objektif, jangan yang subjektif. Kalau subjektif itu tergantung perasaan, tergantung siapa yang memprediksi. Yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari yang menyusunnya. Walaupun kadang-kadang beberapa orang itu punya intuisi yang bagus, tapi itu tidak secara pengetahuan, itu hanya feeling gitu loh, berdasarkan feelingnya. Kemudian perkiraan objektif berdasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik atau metode dalam penganalisaan data tersebut ya. Ini yang lebih objektif. Ada data dari masa lalu dibuat ke dalam satu sistem atau suatu program, kemudian dia analisa. Nah, itu kita mendapatkan perkiraan atau forecasting di masa yang akan datang. Ya. Kita ada tugas dan tolong dikerjakan tugas ini. Saya harapkan sebelum jam 12 siang ini sudah selesai. Cuma 3 soal. Saya berharap ini diisi di dalam SSO di forum diskusi kita. Dan itu juga menjadi daftar hadir. Sekalian nilai ini akan saya masukkan juga di SSO. Jadi saya harapkan semua mengerjakannya dengan baik. Baik, kalau ada pertanyaan bisa juga menanyakan di forum diskusi di SSO. Sampai di sini pertemuan kita. Bila ada yang kurang lebih, mohon maaf. Dan saya harapkan teman-teman semua tetap semangat, tetap mempunyai spirit yang baik untuk belajar. Mungkin bisa didengarkan di pemaparan ini sekali dua kali, agar lebih paham. Kalau paham, kalian pintar. Kalau pintar, nanti kerjanya enak. Nilainya sudah bagus, kerjanya juga bagus. Kita harapkan dari sana akan muncul orang-orang yang profesional. Seperti tadi saya katakan, kalau sekarang aja kita sudah menyerah dengan kondisi yang ada, apalagi nanti kalau sudah di tempat pekerjaan. Tempat pekerjaan itu lebih galak lagi. Ada atasan yang menekanmu. Kalau kau tidak bekerja dengan baik, kau dikeluarkan. Selalu bilang take or leave it. You kerjakan atau you keluar. Ada exit door, ada pintu keluar, silakan keluar. Lebih sadis lagi. Kadang-kadang kita di sana seperti budak. But that's for your life. Itu untuk kehidupan kita. Kita mampu melakukannya, kita bisa. Baik, terima kasih dan selamat siang.